Hari ini kita belajar pendidikan PAI kelas 6 pertemuan ketiga. Memahami arti Quran surah Al-Kafirun. Selamat belajar, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Ayo, siapa yang bisa mimpin? Oke. Ayo, Apes, Apes. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ridho. Nah, kenapa Ridho? Sakit. Sakit ya. Mudah-mudahan Ridho minggu depan bisa belajar kembali dengan kita ya. Amin. Nah, sebelum belajar, Ibu mau periksa buku kalian Astagfirullahaladzim. ya. Seperti biasanya kita periksa buku ya. Ya, Azza, dipanjangin Azza, potong dah. Ya, bersihkan ya, bersih. Dah, alhamdulillah. Kenapa Ibu selalu periksa buku kalian? Untuk apa? Untuk kesehatan kalian sendiri, bukan kesehatan Ibu. Ibu sudah bersih kukunya. Nah, kalian harus bersih kukunya. Karena apa? Kuman-kuman itu juga banyak yang menempel pada buku. Kemudian setan itu tempat tinggalnya itu, tempat istirahatnya itu senang di buku yang kotor. Nah, hari ini kita belajar tentang memahami arti dari surah Al-Kafirun. Siapa yang masih ingat surah Al-Kafirun? Coba Pak Tur, baca Tur. Alhamdulillah kalian sudah hafal ya. Nah, dari yang kalian baca tadi, Ibu ada mendengar lapasnya yang kurang betul ya. Jadi seperti ini. Bu ya. Itu bacanya jangan ya, jangan tapi yang betul budu. Budu. Ulang lagi. Budu. Oke, kalau gitu hari ini kita belajar tentang surah Al-Kafirun. Artinya memahami surah Al-Kafirun. Tujuan belajar kita hari ini, tujuannya ya, kita belajar hari ini itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu memahami arti surah Al-Kafirun. Nah, lihat nih, surah Al-Kafirun ialah surah yang ke-109 ya. 109. Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Lihat. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, diambil dari surah yang pertama, yaitu apa artinya? Artinya orang-orang kafir. Ya, artinya orang-orang kafir. Kemudian surah Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah dan disebut surah Makkiyah. Kemudian
Surah Al-Kafirun menjelaskan tentang apa? Ajakan orang kafir. Nah, mengajak Nabi Muhammad itu supaya apa? Supaya ia menyembah berhala. Kemudian Nabi mau atau tidak kira-kira? Tidak. Nabi Muhammad tidak mau. Karena dia yakin Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Orang-orang kafir itu mengiming-imingkan harta, ya, mengiming-iming. Nabi Muhammad diiming-imingkan harta, tapi Nabi Muhammad tidak mau, ya. Dia hanya berpegang teguh hanya satu agama, yaitu agamanya Islam. Hanya meyakini satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Kemudian Nabi pun menolak, ya, ajakan orang-orang kafir tersebut. Apalagi? Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun ini menjelaskan tentang apa? Tentang ajakan orang-orang kafir untuk apa? Untuk menyembah berhala. Ya, seperti pada surah yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun apa artinya? Katakanlah hai Muhammad apa? Orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu tadi yang Ibu jelaskan tadi. Kepat ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ya, la a'budu ma ta'budun itu artinya apa? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nyebut ke siapa tuh? Nyebut ke orang kafir. Siapa yang menyebutkan? Nabi Muhammad. Ya, menyebutkan kalau dia tidak ada nak nyembah berhala. Nah, walaupun diiming-imingi harta, walaupun diiming-imingkan wanita yang cantik, nah Nabi Muhammad tidak mau. Itu maksud dari ayat kedua. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan Nabi pun menyebutkan ke orang-orang kafir tuh, kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, kata Nabi. Nah, jadi tidak ada bisa ditukar, tidak ada main pertukaran Tuhan itu tidak ada bisa. Kita tidak ada bisa beribadah dia pun juga demikian. Tidak ada bisa ditukar-tukar agama itu. Itu, ya. Ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abattum. Apa artinya? Menyembah apa yang kamu sembah. Iya, dan Nabi Muhammad itu tidak pernah menyembah berhala. Ya, tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu menyembah berhala. Kemudian apa lagi? Ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan Apa artinya? Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Iya. Dia pun tidak menyembah Allah. Siapa? Orang-orang kafir. Kemudian ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Jadi kata Nabi, kalau agama kau Kristen lah. Kalau agama kau Yahudi, tetap Yahudilah. Namun aku tetap Islam. Tidak bisa ditukar-tukar. Itu maksud dari surah Al-Kafirun itu. Paham? Kemudian lihat lagi ke sini bahwa apa? Orang Indonesia ini terdiri dari macam-macam agama. Nah, kita ini alhamdulillah tinggal di Indonesia ini bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Memeluk agama Islam, kita harus menghargai atau bertoleransi
artinya apa? Menghargai agama lain, menghargai budaya lain, menghargai apa lagi? Bahasa lain. Tidak ada boleh kita mengejek mereka. Nah, itu ajaran Islam yang mengajarkan seperti itu, menghargai, ya. Tidak ada boleh saling mengejek, tidak ada boleh saling menghina. Itu maksud dari surat Al-Kafirun itu, ya. Tentang kita juga tidak ada boleh ngejek agama lain. Hai, kau tuh menyembah patung, tidak ada boleh macam itu. Cukup di dalam hati, be, mengatakan demikian, jangan keluar dari mulut kita ini. Karena apa? Karena apa yang dikeluarkan dari mulut ini nanti bisa menyakiti hati orang lain. Nah, itulah maksud dari surah Al-Kafirun ini. Ya, paham? Ya, kita harus menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak boleh menganggap aneh agama lain. Oh, agama Kristen itu aneh. Kenapa? Nyembah patung. Nah, itu tidak boleh. Kita agama Islam ini sudah diajarkan di dalam surah Al-Kafirun ini tidak boleh mencaci agama lain. Ya, tidak ada boleh menganggap aneh. Kita harus menghargai sebagaimana mereka menghargai agama kita. Ya, tidak ada kan mereka mencaci agama kita. Oh, Islam itu kenapa sholat? Ya, tidak ada seperti itu kan? Nah, kita tidak ada boleh mencaci atau mengejek agama lain, karena di dalam surah Al-Kafirun itu menjelaskan kita harus bertoleransi dan apa? Menghargai agama lain. Apalagi kita di Indonesia ini beraneka macam agama, ya. Paham? Paham, Bayu? Ada yang mau bertanya? Hah? Coba Reza, bertanya Reza. Surah Makiyah itu apa? Oh, surah Makiyah ini ya. Nah, surah Makiyah itu maksudnya yaitu surah yang turun di kota Mekah. Di kota Mekah itu disebut surah Makiyah. Nah, itu maksudnya Reza. Dan biasanya surah yang turun di kota Mekah itu pendek-pendek. Ya? Paham? Paham Reza? Nah, siapa lagi mau bertanya? Repa mau bertanya? Tentang apa? Apa yang dimaksud toleransi? Oh, toleransi. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, yang dimaksud dengan toleransi itu, nah, kita di Indonesia ini banyak ada agamanya. Banyak ada macam-macam budayanya. Banyak. Jadi, yang namanya toleransi itu yaitu menghargai perbedaan atau pendapat yang ada di lingkungan kita. Nah, itu namanya toleransi. Misal, kita berdampingan hidup dengan orang yang beragama beda dengan kita. Kita Islam. Tetangga kita Kristen. Besok dia mau raya Natal. Nyanyi-nyanyi dia tuh biasanya. Nah, kita tidak boleh ngejek dia. Ya, walaupun sebetulnya apa yang kita ejek itu betul misalnya, tapi menyakiti hati mereka. Nah, itu tidak boleh. Diterangkan dari mana? Diterangkan di dalam surah Al-Kafirun. Paham? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, sekarang Ibu kasih kalian tugas. Kalian ya. Di sini ada nih tugas. Oke. Dibaca tuh, Za. Dina, dibaca dulu. Yang tak kurang paham, tanya. Ya. Apa? Jangan menang. Dibaca. Bayu, nanti kalau ngerjawabannya nanti tak boleh nanya-nanya sama kawan. Nanyanya cukup sama ibu saja ya. Jadi jarak. Lihat di situ pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam pertemuan ketiga.
Kemudian ada kartun di situ. Selamat belajar, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Jangan lupa berdoa. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Ibu rasa cukup sekian. Waktu pun sudah habis. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Enggak. Kerjakan tugas yang sudah Ibu kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.